Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Bagi kalian para pecinta Naruto dan Boruto, tentu tidak asing dengan istilah dojutsu alias jutsu mata. Karena memang jutsu mata ini sangat melekat pada kedua anime tersebut, di mana keduanya memiliki keberagaman jenis mata, mau itu dari segi rupa, corak, pola, ataupun dari segi fungsinya. Dikatakan kekuatan dojutsu biasanya muncul karena faktor keturunan. Mereka yang terlahir dari klan tertentu berpeluang besar mendapat jenis mata yang khas dari klannya tersebut. Dan dalam proses pembangkitannya, semua dilakukan dengan cara berbeda-beda. Ada yang dilakukan dengan menumbuhkan rasa kebencian, menggabungkan jenis mata yang sama, merebut mata milik orang lain, atau bisa juga bangkit dengan sendirinya. Nah, khusus di video kali ini, kita telah merangkum 10 dojutsu terkuat dari era Naruto sampai Boruto. Dan sedikit catatan, dojutsu yang muncul pada era Boruto akan kita ulas di akhir, mengingat kekuatannya masih belum ditunjukkan secara penuh. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Ketsuryugan memiliki warna merah dengan pupil bergaris ungu. Ketsuryugan adalah dojutsu yang muncul pada sebagian keturunan klan Shinoike. Kemampuan utama yang dimiliki Ketsuryugan yaitu mampu memanipulasi zat besi, atau lebih tepatnya memanipulasi objek apapun yang memiliki kandungan besi dengan kadar tinggi. Penggunaan dari kemampuannya sering digunakan pada media darah, karena memang darah memiliki kadar besi yang sangat tinggi, sehingga hal itu pun akan membuat pengguna bisa mengendalikan darah sesuka hati. Dan berkat pengendalian darahnya ini, pengguna mampu menciptakan 3 jutsu yang cukup kuat. Pertama yaitu Blood Transformation, memasukkan darah pengguna pada rekan untuk membuatnya bertransformasi ke dalam wujud yang lebih besar. Kedua yaitu Exploding Human, mengalirkan cakra pada lawan untuk membuat mereka keracunan hingga akhirnya meledak. Dan ketiga yaitu Blood Dragon Ascension, menggunakan sumber zat besi di lembah neraka untuk dapat menghasilkan naga berkepala 8. Di luar dari kemampuan manipulasi zat besi, Ketsuryugan juga memiliki kemampuan lain, yaitu menghasilkan genjutsu. Dengan cara melakukan kontak langsung atau melihat mata target, pengguna akan mampu mengunci pergerakan mereka, menjebaknya ke dalam ilusi seperti dunia mimpi, dan juga menjadikannya sebagai manusia yang tidak memiliki pikiran. Byakugan. Pada dasarnya, mata berwarna putih bersih ini merupakan dojutsu yang berasal dari klan Otsutsuki, yang mana setelah Otsutsuki menetap di bumi, mata ini pun lebih identik pada klan turunannya yaitu klan Hyuga. Pada saat mata Byakugan diaktifkan, pupilnya seketika berubah menjadi besar, pembuluh darahnya menonjol di sekitar mata, dan juga membuat pengguna akan mampu meningkatkan kemampuan penglihatan. Kemampuan penglihatannya dinilai sangat luar biasa. Pengguna mampu melihat objek dari jarak yang sangat jauh, memperoleh penglihatan tembus pandang, memberi pandangan penuh hampir 360 derajat, melihat sistem aliran cakra seseorang, dan juga mampu mengidentifikasi titik vital milik lawan. Oleh karena itu, tidak heran jika Byakugan disebut sebagai salah satu dari 3 dojutsu besar bersama Sharingan dan Rinnegan. Hal itu dikarenakan selain berguna bagi ninja tipe sensor, penglihatannya ini juga dapat meningkatkan kemampuan bertarung jarak dekat. Seperti yang dilakukan para anggota klan Hyuga, di mana mereka sering mengkombinasikannya dengan berbagai jutsu, mau itu jutsu berbasis pertahanan, penghentian aliran cakra, ataupun penghancuran semua organ vital milik lawan. Sharingan. Pasti kalian tahu dengan mata legendaris satu ini, apalagi kalau bukan Sharingan, sebuah mata merah dari klan Uchiha yang memiliki pola khusus bernama Tomoe. Untuk dapat membangkitkan mata ini, seorang Uchiha harus mengalami guncangan emosi yang sangat berat, seperti emosi negatif yang dipicu oleh rasa stres dan kebencian, ataupun emosi positif yang didorong oleh keinginan untuk melindungi. Setelah mata ini berhasil diaktifkan, pengguna akan memperoleh 2 kemampuan utama sebagai dasar.
Pertama yaitu mata wawasan. Kemampuan ini berguna untuk meningkatkan keterampilan bertarung, di mana nantinya pengguna akan mampu melihat aliran cakra, meningkatkan persepsi dan pengamatan, serta meniru gerakan seperti segel tangan untuk menirukan sebuah jutsu. Lalu yang kedua yaitu mata hipnotisme. Kemampuan ini berguna untuk menghipnotis lawan melalui teknik genjutsu. Cukup dengan melakukan kontak mata, pengguna akan mampu mengambil kendali penuh atas tubuh target, memaksanya melakukan tindakan tertentu, serta membuat mereka jatuh ke dalam dunia halusinasi. Selain daripada itu, dengan mata Sharingan, pengguna juga dapat mengakses dua jutsu kuat bernama Izanagi dan Izanami. Kedua jutsu ini adalah genjutsu tingkat tinggi yang sangat dilarang oleh klan Uchiha, karena memang selain mengorbankan mata, Izanagi dan Izanami juga memiliki kemampuan untuk mengotak-ngatik takdir, mau itu Izanagi yang bisa menentukan takdir seseorang maupun Izanami yang bisa memutuskan takdir seseorang. Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan pada dasarnya merupakan evolusi mata Sharingan, di mana bentuknya memiliki pola yang sangat beragam tergantung pada penggunanya masing-masing. Dalam proses pembangkitannya kurang lebih sama seperti Sharingan, cuman bedanya emosi yang dialami pengguna lebih melekat pada trauma kehilangan orang-orang terdekat seperti kehilangan ayah, ibu, saudara, atau bahkan rekan sekalipun. Setelah kondisi berat yang mengguncang hati ini, barulah mata Sharingan dapat berevolusi. Pola tomoe-nya seketika melebar dan membentuk pola yang sangat khas. Selain mempertahankan kemampuan dasar Sharingan normal, Mangekyo Sharingan nantinya akan memberi kemampuan khusus pada setiap pengguna. Contohnya seperti Sarada dengan jutsu Ohirume yang mampu memanipulasi gravitasi, Obito dengan jutsu Kamui yang mampu memanipulasi ruang dan waktu, Sasuke dengan jutsu Kagutsuchi yang mampu memanipulasi api hitam Amaterasu, Itachi dengan jutsu Tsukuyomi yang mampu menciptakan dunia ilusi, serta Shisui dengan jutsu Koto Amatsukami yang mampu mengontrol pikiran seseorang melalui genjutsu. Terlepas dari perbedaan ini, semua Mangekyo Sharingan sama-sama berpeluang untuk melepaskan jutsu Susanoo. Jutsu ini mampu menghasilkan makhluk humanoid raksasa yang terbuat dari cakra. Dia diselimuti armor-armor tebal untuk menahan segala macam serangan dan juga dibekali atribut senjata untuk dapat melancarkan serangan mematikan. Satu lagi yang unik dari Mangekyo Sharingan, mata ini bisa berevolusi ke tahap yang lebih kuat. Hal itu dilakukan dengan mentransplantasi Mangekyo Sharingan milik anggota keluarga, yang mana nantinya proses ini akan menghasilkan gabungan pola mata bernama Eternal Mangekyo Sharingan. Pada tahap evolusi ini, pengguna akan bisa memaksimalkan kekuatan Mangekyo Sharingan. Selain mendapat kemampuan Mangekyo yang ditransplantasi, mereka juga mendapat berbagai keuntungan lain, seperti mampu meminimalisir penggunaan cakra, mengurangi resiko efek samping terhadap rabun dan kebutaan, dan pastinya mampu menggunakan jutsu-jutsu Mangekyo sesuka hati. Entong Funo Ikazuchi. Tenseigan. Dalam movie Naruto berjudul The Last, Tenseigan dimiliki oleh Toneri, di mana mata biru bercorak bunga ini adalah hasil dari penggabungan cakra Otsutsuki dengan mata Byakugan milik klan Hyuga. Karena itulah tidak heran Tenseigan sering disebut sebagai evolusi Byakugan. Selain mampu meningkatkan penglihatan, mata ini juga memiliki kemampuan utama, yaitu menyerap, menyimpan, dan memanipulasi energi bulan. Melalui kemampuan ini, Toneri selaku pengguna mendapat berbagai kemampuan yang luar biasa, seperti mengendalikan gaya tarikan dan tolakan untuk mengangkat batu-batu bulan, menciptakan golem dari batu bulan dengan ukuran raksasa, memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bulan, serta menggerakkan dan menjatuhkan bulan menuju permukaan bumi. Selain itu, dengan jumlah energi yang melimpah ruah, Tenseigan juga memberi akses pada Toneri untuk menggunakan kekuatan mirip Rikudo. Hal itu bisa dilihat dari tubuhnya yang seketika dilapisi cakra berwarna hijau, disertai adanya kemunculan bola-bola hitam di sekitar. Dalam mode ini, Toneri mampu melepaskan 3 jutsu yang sangat kuat. Pertama yaitu Ginrin Tensei Baku, melancarkan serangan angin berputar yang sanggup memberi kerusakan parah pada area di sekitar.
Kedua yaitu Kinbo Tensei Baku menciptakan serangan berbentuk bola hijau yang mampu menembus target, menyerap cakranya, serta menciptakan ledakan hebat. Dan yang ketiga yaitu Kinrin Tensei Baku melepaskan tebasan energi emas berukuran sangat panjang yang sanggup membelah bulan menjadi dua. Rinnegan. Dojutsu satu ini memiliki warna ungu dengan pola bulatan yang melingkari pupil, meskipun pada beberapa kasus terdapat warna yang berbeda dengan tambahan pola berupa Tomoe Sharingan. Diketahui hanya ada beberapa orang yang bisa membangkitkan mata Rinnegan, mulai dari klan Otsutsuki yang menjadi asal muasal kekuatannya, Hagoromo yang mendapatkannya setelah emosinya tersulut, Madara yang menggabungkan cakranya dengan sel Hashirama, Sasuke yang memperoleh cakra Hagoromo secara langsung, serta Nagato dan Obito yang mendapatkannya setelah diberi oleh Madara. Terlepas dari cara kebangkitannya yang beragam, satu hal yang pasti, Rinnegan akan memberi akses pada pengguna untuk menggunakan kekuatan Rikudo. Terhitung ada 7 kemampuan yang dimiliki kekuatan Rikudo tersebut, mulai dari Gedo yang mampu memanipulasi kehidupan dan kematian, Deva yang mampu memanipulasi gaya tarikan dan tolakan, Shurado yang mampu memberi persenjataan balistik, Ningendo yang mampu mengekstraksi jiwa, Chikusodo yang mampu memanggil hewan-hewan raksasa, Gakido yang mampu menyerap cakra dalam bentuk apapun, dan terakhir Jigokudo yang mampu memanggil Raja Neraka. Di luar dari kemampuan utamanya, Rinnegan juga memberi jutsu-jutsu khusus pada masing-masing pengguna, seperti Sasuke dengan jutsu Amene Tojikara yang mampu menciptakan portal dimensi dan menandai 2 target untuk bertukar tempat, Madara dengan jutsu Rinbo Hengoku yang mampu menciptakan kloningan tak terlihat bernama Limbo, Momoshiki dengan jutsu Takami Musubi no Kami yang mampu menyerap serangan serta membalikannya dengan kekuatan lebih besar, Urashiki dengan jutsu Temporal Rewind yang mampu berpindah beberapa detik ke masa lalu, dan juga Jura dengan jutsu Bijudama yang mampu melepaskan tembakan energi dari bola matanya. Sate, 2個目はどうする、大野木。Rinne Sharingan. Sesuai dengan namanya, Rinne Sharingan memiliki pola yang mirip seperti gabungan Sharingan dan Rinnegan, karena memang mata satu ini merupakan asal muasal dari kedua mata tersebut. Untuk mendapatkan Rinne Sharingan dinilai sangat sulit. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana Kaguya harus memakan buah cakra dari pohon dewa yang sudah lama ditanam. Begitu juga dengan Madara, dia harus menjadi Jinchuriki ekor 10 yang sudah berinkarnasi dari pohon dewa. Namun di balik kesulitannya itu, Rinne Sharingan menyimpan kekuatan yang sangat besar. Selain membuat pengguna mampu mengakses kekuatan Sharingan, mereka juga mampu melepaskan berbagai jutsu kuat, mulai dari Ame no Minaka yang dapat menciptakan dimensi khusus untuk dimanipulasi, Mugen Tsukuyomi yang dapat menjebak semua makhluk di dunia ke dalam mimpi tak berujung, dan juga Shinjukai Kotan yang dapat menyerap seluruh cakra para korban Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi. Senrigan. Pertama kali muncul di anime Boruto, dojutsu satu ini memiliki bentuk yang sangat unik. Bentuknya mirip seperti fenomena gerhana dengan tekstur berwarna biru disertai pola bulan sabit. Seakan melambangkan keagungan polanya itu, Senrigan berasal dari seorang dewa Otsutsuki bernama Shibai, yang mana setelahnya mata ini pun berhasil didapatkan oleh Aida dengan cara mentransplantasi DNA Shibai ke dalam tubuhnya. Kekuatan yang dimiliki Senrigan dinilai sangat luar biasa. Mata ini mampu memproyeksikan kesadaran Aida ke lokasi manapun di penjuru dunia, sehingga nantinya dia akan dapat melihat dan mendengar kejadian dari jarak jauh, seolah-olah dirinya tengah berada di lokasi tersebut. Selain itu, yang lebih hebatnya lagi, Senrigan juga mampu melihat kejadian di masa lalu, memungkinkan Aida untuk dapat memilih adegan-adegan yang telah dialami targetnya, serta menonton peristiwa-peristiwa tersebut sampai pada batas kelahiran mereka. 試しに今
カワキたちを見てみましょう。 Kokugan. Kokugan merupakan dojutsu yang dimiliki Ishiki Otsutsuki, di mana bentuknya memiliki pupil mata yang bersinar keemasan dengan pola menyerupai roda hitam bercabang 8. Sejauh ini, ada dua kemampuan utama yang diberikan oleh mata Kokugan. Pertama yaitu Sukuna Hikona, kemampuannya merubah ukuran tubuh atau benda mati yang dilihat. Dan kedua yaitu Daikokuten, kemampuannya menyimpan benda yang telah dikecilkan ke dalam sebuah dimensi khusus. Melalui dua kemampuan tersebut, Ishiki dapat menghasilkan berbagai variasi jutsu yang mematikan, seperti Uroshikuro Izaki memperbesar ukuran besi hitam untuk menusuk-nusuk tubuh lawan, Insei mengeluarkan kubus-kubus besar untuk menghujani area di sekitar, Goen melepaskan api berkobar untuk menciptakan serangan kejut, Sogeki mengeluarkan dua kubus di antara tubuh target untuk menghancurkan tubuh mereka, Yatsugibaya menembakkan besi kecil untuk melepaskan serangan cepat pada lawan, Shungen mengecilkan dirinya sendiri untuk melakukan serangan secara diam-diam, dan juga Samidare melepaskan hujan besi hitam untuk melacak target yang berada di area sekitar. Berdasarkan jutsu-jutsu itulah, tidak heran jika Kokugan dianggap sebagai mata yang sangat kuat di anime Boruto. Terbukti Ishiki selaku pengguna sanggup menandingi kekuatan penuh dari duo ninja terhebat yaitu Naruto dan Sasuke. Terlebih saat ini Kokugan juga bisa diakses oleh Kawaki, yang mana kemungkinan besar mata tersebut akan menjadi dojutsu yang lebih kuat dari sebelumnya. Jogan. Mata unik yang hanya dimiliki Boruto ini hampir mirip dengan Byakugan, cuman bedanya warna yang diberikan sedikit kebiru mudaan dengan aura terang di sekitar pupil. Diketahui Boruto mendapatkan mata Jogan saat masih berusia 7 tahun, di mana saat itu kebangkitan matanya ditandai dengan kemunculan Noe dan juga kemunculan Toneri di alam mimpi. Kemudian berbicara mengenai kekuatan, sayangnya untuk sekarang mata Jogan belum sepenuhnya ditunjukkan. Hanya saja menurut pengakuan Momoshiki, mata Jogan dianggap sebagai mata yang sangat merepotkan. Hal itu dikarenakan mata ini merupakan salah satu warisan terkuat dari kalangan Otsutsuki. Di samping itu, jika dilihat sekilas, mata Jogan sepertinya memang memiliki potensi yang luar biasa. Secara dalam penggunaannya saja, dia akan aktif dengan sendirinya di hadapan target yang berbahaya. Bahkan tak hanya itu, kemampuan penglihatan mata Jogan juga melebihi mata Byakugan. Terbukti Boruto selaku pengguna mampu mendeteksi perubahan aliran cakra seseorang, melacak target berdasarkan jejak cakra mereka, menentukan titik vital lawan seperti Tenketsu, memprediksi penggunaan gerbang portal dimensi, dan juga mampu melihat penghalang tak kasat mata yang menghubungkan antar dimensi. Oleh karena itulah, berhubung Boruto adalah karakter utama, tidak menutup kemungkinan jika nantinya kekuatan Jogan bisa dieksplor lebih jauh. Mungkin saja kekuatannya berkenaan dengan energi kosmik, seperti halnya Tenseigan milik Toneri yang mampu memanipulasi energi bulan. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.